Selain Multiverse of Madness, tayangan dari Marvel Studios yang sedang booming akhir-akhir ini, ada juga serial Moon Knight yang tidak kalah seru untuk dibicarakan. Mengisahkan tentang seorang pria bernama Mark Spector yang terikat perjanjian dengan Dewa Bulan dari Mesir, dan yang unik, karakter ini memiliki gangguan kepribadian ganda yang membuatnya memiliki lebih dari satu kepribadian. Di sepanjang serial ini, penonton dibuat penasaran dengan jalan cerita yang disajikan. Satu yang paling jelas adalah kehadiran sosok kepribadian ketiga dari Moon Knight atau yang lebih dikenal dengan Jake Lockley. Karakter tersebut dimunculkan pada adegan bonus dari final episode dan memperlihatkan sosok yang bengis, kasar, dan tidak pandang bulu. Pada akhirnya, penantian dari para penggemar bisa terbayarkan setelah Marvel Studios memperlihatkan sosok kepribadian ketiga tersebut. Tapi sadarkah kalian, ternyata sosok Jake Lockley sudah pernah dimunculkan beberapa kali di sepanjang episode dari serial Moon Knight. Kami yakin banyak dari kalian yang tidak menyadari kemunculannya, dan di dalam video ini, kalian akan mendapatkan penjelasannya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah momen kemunculan Jake Lockley dalam serial Moon Knight yang mungkin tidak kalian sadari ketika menontonnya. Tapi seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Yang pertama, adegan steak dinner. Tahukah kalian, kemunculan Jake Lockley ternyata sudah diperlihatkan sedari episode pertama dari serial Moon Knight. Ya, dalam episode berjudul The Goldfish Problem tersebut, untuk pertama kalinya, kepribadian ketiga muncul dan kami yakin banyak dari kalian yang tidak menyadarinya. Adegan yang dimaksud adalah ketika Steven akan berkencan dengan seorang wanita. Di sini sosok Steven dikisahkan sebagai karyawan museum yang pemalu dan kikuk. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dan mengajaknya untuk berkencan. Tapi anehnya, keduanya memutuskan untuk berkencan di sebuah restoran steak. Satu fakta yang diketahui adalah Steven merupakan seorang vegetarian. Jadi dia akan menghindari makanan berbahan dasar daging dan lebih memilih sayur serta buah untuk dikonsumsi. Dari sinilah kami berasumsi bahwa kepribadian yang secara diam-diam mengatur kencan tersebut adalah Jake Lockley. Lantas kenapa bukan Mark? Padahal Mark sudah diperkenalkan sejak awal dan menjadi kepribadian yang lebih sering muncul. Jawabannya karena Mark sudah menikah dengan Layla, dan setelah melihat hubungan kedua pasangan ini di sepanjang episode, kita menjadi tahu Mark tidak akan tergoda dengan wanita lain. Mark adalah tipikal pria yang setia. Kemudian menghabisi bawahan Arthur. Masih dari episode pertama, kalian pasti sadar adegan ketika Steven terbangun dan tiba-tiba sudah sampai di pegunungan Alpen. Dia dikejar pria bersenjata yang mengarah pada sosok villain dari serial ini, siapa lagi kalau bukan Arthur Harrow. Pada momen ini, Steven masih tidak paham dengan apa yang terjadi, dan ketika diminta menyerahkan Scarab, benda kecil berbentuk kumbang, pria itu langsung menyerahkannya. Disinilah adegan yang dimaksud, Steven tersudut dan kehilangan kesadarannya. Ketika dia sadar, semua pengikut Harrow sudah tumbang, bersimbah darah, dan kondisinya sangat mengenaskan. Semula, banyak yang mengira ini adalah perbuatan dari Mark Spector. Namun setelah menyaksikan semua episodenya sampai selesai, kita dibuat ragu bahwa pelaku pembunuhan sadis tersebut adalah Mark Spector. Alasannya, karena Mark masih memiliki nurani ketika melawan musuh-musuhnya. Dia memang keras dan ahli dalam bertarung, namun gaya bertarungnya jauh dari kata brutal seperti yang dilakukan oleh Jake Lockley. Singkatnya, adegan pembunuhan ini adalah pembunuhan brutal pertama yang dilakukan oleh Jake Lockley secara diam-diam. Berikutnya ada penampakan dari kepribadian Jake Lockley yang terlihat pada refleksi cermin. Cermin menjadi salah satu benda yang seringkali diperlihatkan dalam serial Moon Knight. Ini karena keputusan Marvel Studios yang menjadikan cermin sebagai alat komunikasi antar kepribadian dari Moon Knight dan sekaligus menjadi cara untuk menunjukkan eksistensi mereka. Untuk penampakan Jake Lockley sendiri sebenarnya sudah diperlihatkan beberapa kali melalui refleksi cermin. Seperti contohnya ketika Steven kembali ke apartemen setelah dari pegunungan Alpen dan melawan anak buah Harrow. Ada momen ketika Steven melihat pantulan di cermin dengan cukup fokus, dan dari beberapa refleksi, salah satunya adalah penampakan dari Jake Lockley. Ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh Gregory Middleton selaku sinematografi dari serial Moon Knight.
Hal yang serupa juga diperlihatkan ketika Steven dan Mark yang terlibat adu mulut dan Mark yang marah kemudian menghancurkan cermin berbentuk piramid di sana. Adegan ini menciptakan metafora yang sulit dimengerti jika kita tidak berpikir secara mendalam dan hanya menonton adegannya saja. Jadi, cermin dengan 3 sisi melambangkan piramid, unsur yang sangat kental dengan kisah Moon Knight, pahlawan super berbau mitologi Mesir. Tapi, kenapa hanya 3 sisi bukannya 4? Nah, cermin dengan 3 sisi juga melambangkan 3 kepribadian dari Moon Knight, terdiri dari Stephen Grant, Mark Spector, serta Jack Lockley, dan Mark yang berputar di sekitar cermin itu saat bertengkar dengan Stephen, menandakan bahwa 3 kepribadian akan selalu menyertainya sampai kapanpun, alias selalu berada di sekelilingnya. Dan yang paling jelas adalah refleksi cermin yang retak, semakin memperlihatkan bahwa karakter ini memiliki 3 kepribadian. Adegan Stephen yang marah dan menghancurkan cermin itu ternyata juga mewakili sisi kemarahannya, alias mewakili sosok Jack Lockley. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu sutradara yang mengerjakan serial ini. Berikutnya, Easter egg taksi. Jack Lockley dikenal sebagai pria yang berprofesi sebagai supir taksi. Dengan pekerjaan yang menuntutnya untuk selalu di jalanan, hal ini dimanfaatkan untuk menyamar dan mencari informasi lewat kehidupan jalanan. Easter egg perihal Jack Lockley diperlihatkan dalam salah satu episode yang berlatarkan di Mesir. Mark yang mengambil alih tubuh Stephen memutuskan untuk mencari informasi terkait kuil Dewi Amit sebelum Arthur Harrow sampai ke sana terlebih dahulu. Namun, dia dihadang oleh anak buah Harrow dan akhirnya Mark terlibat dalam perkelahian dan dia menodongkan pisau ke tenggorokan salah satu berandalan. Stephen mencoba membujuknya untuk tidak melakukan perbuatan yang brutal. Tapi, Mark Spector pingsan dan terbangun di dalam taksi yang menuju ke bandara. Dalam scene ini, tidak pernah ada klarifikasi apakah ini perbuatan Stephen atau bukan. Para penonton mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tindakan Stephen yang mencoba melarikan diri dari permasalahan dan memutuskan kembali ke rumah. Tetapi Mark yang terbangun di dalam taksi bisa menjadi referensi atau Easter egg untuk Jack Lockley yang berprofesi sebagai seorang supir taksi. Kemudian menghabisi berandalan Mesir. Masih ingat momen ketika Mark dan Stephen berdebat mengenai siapa yang mengendalikan tubuh mereka? Nah, masih dalam episode 3 ketika Mark menelusuri Mesir. Dia dihadang oleh 3 berandalan seperti yang pernah kami sebutkan pada poin sebelumnya. Setelah turun dari taksi, Mark mengejar berandalan itu sampai akhirnya dia pingsan dan ketika sadar berandalan itu sudah tewas, menyisakan 1 berandalan yang ternyata masih anak-anak. Baik Stephen dan Mark, keduanya tidak tahu siapa yang baru saja mengendalikan tubuh mereka dan bertindak dengan sangat brutal untuk menghabisi para berandalan. Semula, banyak yang mengira ini adalah perbuatan dari Jack Lockley. Dan setelah mengetahui sifat dari kepribadian ini, kita sekarang semakin sadar bahwa perbuatan itu memang benar dilakukan oleh Jack Lockley. Kemudian, sarkofagus misterius. Untuk adegan ini, saya rasa banyak dari kalian yang sudah paham dengan konteks yang disampaikan. Ya, kembali dalam episode ketika Stephen dan Mark berada di alam bawah sadar mereka setelah ditembak mati oleh Arthur Harrow. Alam akhirat itu berbentuk seperti rumah sakit jiwa karena perwujudan lokasinya yang tidak jauh dari kehidupan sang tokoh utama. Di sana, Mark melarikan diri dan bertemu dengan Stephen yang terkunci di dalam sarkofagus. Setelah Stephen dibebaskan, keduanya berpelukan dan memutuskan untuk melarikan diri dari sana bersama-sama. Dan inilah momen yang dimaksud. Terlihat ada satu ruangan di mana terdapat sarkofagus misterius di dalamnya. Benda itu bergerak dengan sendirinya seperti meminta untuk dibebaskan dan meskipun Mark serta Stephen tidak menghiraukannya, kalian tahu sendiri siapa sosok yang ada di dalamnya. Kemudian ada penampakan Jack Lockley yang mungkin tidak kalian sadari sebelumnya. Pada episode 5, terdapat adegan ketika Arthur Harrow sedang menyamar dan menjadi seorang psikiater. Pria itu terlihat sedang mewawancarai Mark Spector dengan tujuan menggali informasi. Ketika situasi mulai memanas, Mark menjadi sangat marah dan meraih pemberat kertas yang akan dijadikan senjata untuk menyerang Arthur. Di sini terlihat aksen dan ekspresinya yang ikut berubah, menunjukkan ada kepribadian lain yang sedang memegang kendali. Adegan brutal ini mengingatkan kita pada perbuatan Jack Lockley yang tidak ditampilkan di layar, namun langsung menewaskan banyak pria yang menjadi musuhnya. Jadi, pada momen ini, kami yakin pelakunya adalah Jack Lockley yang sudah geram dengan perbuatan Arthur Harrow kepadanya. Kemudian, membantai Arthur Harrow.
Jika kemarahan Jack Lockley sebelumnya bisa dicegah sehingga tidak berbuat macam-macam dengan Arthur, maka dalam momen kali ini Jack Lockley mendominasi dan membuat Arthur tidak berdaya dengan cukup mudah. Dalam episode terakhir, terlihat Mark yang menjadi Moon Knight dan juga Layla, keduanya sedang dalam kondisi tersudut. Jack kemudian mengambil alih dan seperti sebelum-sebelumnya, adegan perkelahian brutalnya dipercepat sampai dia bisa membuat Arthur lemas, tidak berdaya. Layla hanya bisa diam menyaksikan adegan pertarungan yang tidak terlihat seperti Mark dan Steven. Sementara kita sebagai penonton tidak pernah mengetahui seperti apa adegan brutal yang ditampilkan. Dengan ini, Arthur dapat dikalahkan dengan mudah dan Mark mulai menyegel Dewi Amit ke dalam tubuh Arthur dengan tujuan untuk melemahkan kekuatannya. Terlihat peran Jack Lockley sangat dibutuhkan untuk saat-saat mendesak di mana Mark Spector dan Steven Grant tidak mampu untuk menghadapi lawan-lawannya. Jack Lockley menjadi kepribadian yang sadis dan brutal yang dapat dengan mudah membalikan keadaan. Dan adegan terakhir yang menandakan Moon Knight memiliki 3 kepribadian adalah adegan credit scene. Dalam adegan itu, terlihat nama Oscar Isaac selaku pemeran Moon Knight namun memiliki 3 wajah. Ini sekaligus membocorkan bahwa karakternya memiliki 3 kepribadian sedari awal, ada Steven Grant, Mark Spector, dan juga Jack Lockley. Sekarang, mari kita berharap ada season 2 untuk serial Moon Knight. Dan kita bisa melihat seperti apa kebrutalan Jack Lockley beserta kostum pahlawan super yang akan dikenakannya. Yang tentu berbeda dari kostum Moon Knight dan juga Mr. Knight. Semoga kostumnya bertema putih dengan aksen hitam, seperti keinginan tim produksi serial Moon Knight yang mengharapkan kostum tersebut jika kelak serialnya akan dilanjutkan. Dan itulah sejumlah penampakan dari sosok Jack Lockley yang mungkin tidak kalian sadari sebelumnya. Adegan yang ditampilkan menjadi sebuah misteri dan teka-teki perihal keberadaan sosok kepribadian ketiga dari Moon Knight. Dan akhirnya semua terjawab ketika adegan Jack Lockley yang membunuh Arthur Harrow dalam scene bonus di episode terakhir. Dari semua adegan di atas, mana adegan yang sudah kalian sadari sebelumnya ketika menyaksikan serialnya secara langsung? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Like jika menurut kalian video ini menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.